Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat dan semangat ya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran PAIBP kelas 6. Alhamdulillah nih anak-anak, kita sekarang sudah masuk ke pelajaran ke-6. Di pelajaran ke-6 kita akan membahas tentang senangnya belajar Al-Quran. Kira-kira surat apa ya yang akan kita bahas kali ini? Anak-anak, kali ini ternyata kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 ini kita akan belajar yang pertama bagaimana cara membaca Quran Surat Al-Maidah. Yang kedua, menerjemahkan Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang ketiga, membahas asbabun nuzul Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dan yang terakhir, pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yuk kita sama-sama siapkan diri kita untuk belajar ya. Semangat selalu semuanya. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, coba kalian perhatikan gambar di samping ibu ini. Kira-kira ini gambar sedang apa ya? Ya, betul sekali anak-anak. Itu adalah gambar sekelompok murid yang sedang belajar membaca ayat-ayat Al-Quran, dipandu oleh gurunya. Nah, kalian juga harus semangat ya belajar ayat Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu kita akan mendapatkan pahala. Dan Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi kita sebagai umat Islam agar memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kalian jangan pernah bosan ya untuk selalu semangat dalam belajar membaca Al-Quran. Baiklah anak-anak, yang pertama yang akan kita bahas adalah membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Sebelumnya, coba kalian perhatikan rubrik aktivitasku ini ya. Anak-anak, silahkan kalian ambil wudhu terlebih dahulu. Kemudian kalian ambil dan bukalah kitab Al-Quran dengan hati-hati. Dan cari beberapa hal untuk melengkapi tabel berikut ini. Karena kali ini kita membahas Surat Al-Maidah, maka kita akan mencari tahu tentang Surat Al-Maidah. Silahkan kalian cari nomor surat Al-Maidah itu nomor keberapa, kemudian berapa jumlah ayatnya, kemudian kalian sebutkan juga nama surat sebelum surat Al-Maidah dan nama surat setelah surat Al-Maidah. Setelah kalian menemukannya, catat di tabel berikut ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, sebelum kita membaca surat Al-Maidah, mari kita cari tahu dulu yuk terkait surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah merupakan surat di dalam Al-Quran yang berarti hidangan. Disebut dalam ayat ke-112. Surat Al-Maidah juga dinamakan dengan Al-Uqud yang berarti perjanjian-perjanjian. Karena melalui surat ini Allah SWT meminta kepada hambanya agar menempati janji setia terhadap perintah Allah serta perjanjian-perjanjian yang mereka buat terhadap manusia lainnya. Surat Al-Maidah juga disebut dengan Al-Munqidz yang berarti menyelamatkan, karena pada bagian akhir surat ini terdapat kisah tentang Nabi Isa yang menyelamatkan pengikut setianya dari azab Allah SWT. Surat Al-Maidah merupakan urutan surat yang kelima di dalam Al-Quran dan terdiri atas 120 ayat. Surat ini termasuk golongan surat Madaniyah ya anak-anak. Kenapa sih disebut surat Madaniyah? Karena diturunkan atau diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW setelah hijrah atau pindah ke kota Madinah. Itu sedikit terkait apa itu surat Al-Maidah. Bagaimana? Kalian sekarang sudah tahu kan? Baiklah, setelah tadi kita membahas tentang surat Al-Maidah, maka sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai belajar membaca surah Al-Maidah. Silahkan kalian buka ya surat Al-Maidah ayat 2-nya. Perhatikan dan bacalah ayat berikut dengan baik dan benar. Perhatikan bacaan ibu ya. Kita mulai dengan ta'uz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lagi ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ulangi lagi. Wa la ta'awanu
'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah. Sekali lagi ya. Wattaqullah. Innallaha syadidul iqab. Innallaha syadidul iqab. Nah, baiklah, sekarang kita baca keseluruhan ya. Perhatikan baik-baik. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Silahkan kalian ulangi lagi ya di rumah bacaannya sampai dengan fasih dan lancar. Anak-anak, setelah kalian bisa membaca surat Al-Maidah dengan baik dan benar, sekarang coba kalian hafalkan Quran surat Al-Maidah ayat 2-nya ya. Untuk memudahkannya, ibu membaginya menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama ada kalimat wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Coba kalian ulangi 3 kali ya sampai hafal. Kemudian kalau sudah hafal bagian pertama, lanjut ke bagian kedua pada kalimat wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sama ya, ulangi juga 3 kali. Kemudian kalau sudah hafal bagian pertama, kedua, lanjut ke bagian ketiga. Wattaqullah. Wattaqullah. Lanjut ke bagian terakhir. Innallaha syadidul iqab. Ulangi 3 kali. Kalau sudah hafal keseluruhannya, jangan lupa dimurojah lagi dari bagian pertama ya. Pokoknya ulang terus sampai dengan kalian hafal seluruhnya. Kita sekarang lanjutkan ya kepada pembahasan berikutnya, yaitu menerjemahkan Quran surat Al-Maidah ayat 2. Untuk menerjemahkan surat Al-Maidah, kita bisa menggunakan arti secara mufradat atau bisa juga keseluruhan. Agar mudah mengartikannya, kita bisa menggunakan arti secara mufradat ya. Contohnya kita ingat-ingat wa artinya dan, ta'awanu tolong-menolong, albirri kebaikan, at-taqwa itu takwa, la jangan, al-ismi perbuatan dosa, udwani permusuhan, syadidul iqab siksaan yang berat. Coba kalian ulangi lagi ya sampai kalian hafal seluruh kosakata ini. Kalau sudah hafal, pasti kalian bisa menerjemahkan surat Al-Maidah ayat 2 keseluruhan. Kalau secara keseluruhan, terjemah surat Al-Maidah ayat 2 yaitu, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat siksaannya. Nah, itu diantaranya terjemah dari Quran surat Al-Maidah ayat 2. Alhamdulillah ya, kita sudah bisa membaca, bahkan juga bisa menghafal dan menerjemahkan surat Al-Maidah ayat 2. Sekarang kita akan belajar menulis ya surat Al-Maidah ayat 2. Ingat ya, dalam menulis huruf Arab itu harus dilakukan dengan sangat teliti, supaya tidak ada huruf yang tertinggal dan harokat yang salah. Karena kalau misalnya salah saja kita menulis atau memberi harokat, itu bisa merubah makna atau arti. Maka dari itu kalian perhatikan baik-baik ya Quran surat Al-Maidah ayat 2-nya. Kemudian kalian perhatikan huruf-hurufnya, mana yang harus dibaca atau ditulis tepat pada garis, dan mana yang harus ditulisnya itu menjuntai ke bawah garis. Selamat mencoba ya anak-anak. Tulis di buku tugasmu dan serahkan kepada gurumu untuk dikoreksi. Kita lanjut lagi ya anak-anak. Sekarang kita bahas asbabun nuzul Quran surat Al-Maidah ayat 2. Apa ya asbabun nuzul itu anak-anak? Asbabun nuzul artinya adalah sebab-sebab diturunkannya sebuah ayat Al-Quran. Tentu dalam surat Al-Maidah ayat 2 pun Allah memiliki sebab kenapa Allah menurunkan ayat tersebut. Kita bahas bersama-sama ya sebab-sebabnya. Nuzul surat Al-Maidah berkenaan dengan Ibnu Jarir yang mengetengahkan sebuah hadis dari Ikrimah yang telah bercerita bahwa Hitsam bin Hindun al-Bakri datang ke Madinah beserta kabilahnya yang membawa bahan makanan. Kemudian dia menjualnya. Lalu dia masuk ke Madinah menemui Nabi Muhammad SAW lalu bersyahadat masuk Islam.
Tak kala dia pamit untuk keluar pulang, Nabi menghadangnya dari belakang. Kemudian beliau bersabda kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, "Sungguh dia telah menghadap kepadaku dengan muka yang tampang durhaka. Ia pamit dariku dengan langkah yang hianat." Tak kala Al-Bahri sampai di Yamamah, dia kembali murtad dari agama Islam. Kemudian pada bulan Zulkaidah, dia keluar bersama kabilah dengan tujuan ke Mekah. Tak kala para sahabat Nabi Muhammad mendengar beritanya, segolongan sahabat dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor bersiap-siap keluar Madinah untuk mencegat yang berada dalam kabilah itu. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar Allah." Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian para sahabat mengurungkan niatnya. Hadis serupa ini telah dikemukakan pula oleh Al-Asadi. Ibnu Abu Hatim mengetengahkan dari Zaid bin Aslam yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersama para sahabat tak kala berada di Hudaybiyah, yaitu sewaktu orang-orang musyrik mencegah mereka untuk memasuki Baitul Haram. Peristiwa ini sangat berat dirasakan oleh mereka. Kemudian ada orang-orang musyrik dari penduduk sebelah timur Jazirah Arab lewat untuk tujuan melakukan umroh. Para sahabat Nabi Muhammad berkata, "Marilah kita halangi mereka sebagaimana teman-teman mereka pun menghalangi sahabat-sahabat kita." Kemudian Allah SWT menurunkan ayat, "Janganlah sekali-kali mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka." Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Itu adalah asbabun nuzul dari Surat Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya kita bahas pembahasan terakhir kita, yaitu pesan pokok dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Pesan pokok Quran Surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan tentang betapa pentingnya kita memiliki sikap tolong-menolong. Tolong-menolong yang diperintahkan Allah itu adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan, dalam perbuatan yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sedangkan ketika kita tolong-menolong untuk melakukan sebuah dosa atau perbuatan tercela, maka itu termasuk ke dalam tolong-menolong yang dilarang. Malah Allah SWT dalam ayat terakhirnya menegaskan, barang siapa yang melakukan tolong-menolong dalam kemaksiatan, maka Allah akan menyediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Bahkan Nabi pernah mengatakan, dosa antara orang yang melakukan perbuatan dengan orang yang menolong orang tersebut melakukan perbuatan, maka dosanya itu sama. Jadi anak-anak ingat ya, tolong menolong itu dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa. Bagaimana anak-anak, sudah paham kan penjelasan dari ibu? Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan ilmu yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Selalu jadi anak soleh yang senang menolong orang lain dan meringankan beban orang lain. Semangat terus belajarnya. Pelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian ya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.